Antek-antek liberalis neoliberalisme, turunan Orde Baru sedang berusaha kembali untuk mengambil alih kekuasaan dari garis politik Marhainis, Wong Cilik, Partai Rakyat, di mana di sini ada kepemimpinan Pak Jokowi dan ada kepemimpinan Ibu Megawati yang sebagai putri biologis dari Pak Soekarno yang menjadi pemimpin besar revolusi. Gerakan dari neoliberalis dan antek-antek Orde Baru ini sekarang menggunakan politik pecah belah. Mereka mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, mengadu domba Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, dan ingin menciptakan suasana perpecahan di internal PDI Perjuangan. Caranya bagaimana? Mereka, kelompok-kelompok ini membangun opini di luar, seolah-olah mereka mengusulkan kebaikan kepada Pak Jokowi dengan mengusulkan beberapa ide. Salah satunya yang terbesar adalah mengusulkan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, menggantikan Ibu Megawati. Bro, tidak semudah itu. Partai PDI Perjuangan adalah partai yang lahir dan berdiri dari rahim nasionalisme Wong Cilik, Partai Rakyat, bukan sebuah partai yang lahir dari kong kali kong para elit-elit politik Orde Baru yang mereka lah selama ini menjual bangsa kita. Nah, sekarang politik propaganda opini ini dilakukan terus oleh mereka, terutama saya perhatikan dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan salah satu calon presiden yang akan maju nanti. Tapi apakah beliau memang benar-benar akan menjadi capres, saya pun tidak tahu. Jangan-jangan nanti begitu dites kesehatan gagal juga kesehatannya, karena melangkahkan kaki saja sudah berat. Indonesia ini butuh pemimpin yang gesit, yang larinya kencang, karena kita butuh pemimpin yang tidak boleh terseok-seok hanya untuk mengurus badannya saja, sudah tidak bisa. Tetapi kita butuh pemimpin yang bisa fokus mengurus rakyat, melayani rakyat. Nah, ini yang saya lihat kelompok-kelompok mereka ini cenderung melakukan propaganda opini, memecah belah Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, mengusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, ketika ini terjadi, maka kader internal PDI Perjuangan akan terpecah belah. Harapan mereka itu. Mereka tidak tahu bahwa di PDI Perjuangan itu, kalau kemarin-kemarin ada pengkhianat mental kotor yang kemudian berbalik mendukung orang lain menjadi calon presiden daripada mendukung kadernya sendiri, itu hanya segelintir kuku saja. Di PDI Perjuangan itu adalah orang-orang yang loyal terhadap garis politik partai, loyal kepada Soekarnoisme, loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi upaya mengadu domba itu adalah sebuah strategi yang mungkin mereka pikir akan berhasil. Tetapi saya mau mengingatkan kepada teman-teman kader PDI Perjuangan, saya sendiri sebetulnya baru di partai ini, tetapi saya melihat bahwa kader-kader PDI Perjuangan ini adalah sosok-sosok yang pasti akan berdiri bersama garis politik yang telah digariskan oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Pak Jokowi bukanlah seseorang yang akan mau diadu domba dengan Ibu Megawati, karena memang Pak Jokowi, Ibu Megawati ini kan masing-masing punya fatsun politik dan tata kromo yang tinggi. Jadi harapan mereka untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Ibu Mega, yang resikonya nanti akan terjadi perpecahan di internal kader, karena akan ada yang mendukung Bu Mega, mendukung Pak Jokowi, itu sangat mungkin terjadi. Harapan mereka itu. Jadi jangan pernah mau disesatkan oleh kelompok-kelompok ini. Kita harus berdiri teguh untuk memperjuangkan garis politik kerakyatan, garis politik Marhainisme, garis politik Soekarnoisme, karena Soekarnoisme, Orde Lama yang telah menetapkan landasan berdirinya bangsa, landasan Indonesia, NKRI yang berpancasila. Orde Baru datang hanya menjual bangsa ini. Maka kita telah terlambat maju karena perilaku Orde Baru. Nah, sekarang kalau mereka ingin bangkit kembali, kita harus lawan. Politik pecah belah mereka jangan diladeni. Pak Jokowi tidak akan mau berkonflik dengan Ibu Mega. Dan sekarang mereka makin panik karena terlihat Pak Jokowi ternyata tidak mendukung Prabowo Subianto seperti yang mereka harapkan. Jadi tidak heran kalau akan semakin banyak opini-opini, serangan-serangan yang akan dilancarkan untuk memecah belah PDI Perjuangan, supaya PDI Perjuangan tidak fokus memenangkan Ganjar Pranowo. Dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat, senior-senior saya, sahabat-sahabat teman-teman kader PDI Perjuangan, kita harus tetap teguh, satu barisan, satu dalam rampak barisan. Kita menangkan PDI Perjuangan dan kita menangkan Mas Ganjar Pranowo ke depan sebagai calon presiden yang kita dukung. Jangan mau dipecah belah oleh kelompok lain.
Jangan mau dipecah belah. Ini adalah semangat kita bersama. Oke guys, ini juga sangat luar biasa untuk Bapak ini sebagai kader partai PDIP yang sangat bagus, yang sangat cerdas, cekat, dan tepat untuk menanggapi isu-isu politik ya. Di mana tingkat politik saat ini sangat begitu luar biasa ya untuk saling menjatuhkan satu sama lain ya, karena untuk menciptakan sebuah keinginan setiap orang, setiap anggota politik itu tentu berbagai jenis cara ya. Ada juga cara yang baik, ada juga cara yang jurang. Nah, kalau cara yang jurang ini kan cara yang negatif ya, tentu ini sangat berbahaya. Oke, memang dunia politik semakin meningkat untuk tingkat kedengkiannya itu ya. Lalu bagaimana mungkin Ibu Megawati mau mengiyakan saja ya untuk Joko Widodo jadi sebagai ketua partai, sementara Ibu Megawati ini sebagai orang yang mendasar untuk memperjuangkan berdirinya partai PDIP ini. Tentu Ibu Megawati juga tahu seperti apa sejarahnya partai PDIP ini, karena fondasi partai PDIP ini bukan kaleng-kaleng seperti partai yang lain. No. Karena berdasarkan pengamatan saya, partai PDIP ini memang partai yang berdiri di atas fondasi yang kokoh, yang sudah diberkati oleh Tuhan ya, partai yang dikirim oleh Tuhan untuk Indonesia. Di mana partai-partai PDIP ini salah satu partai yang benar-benar berani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dan terbukti dari kader-kader partai ini banyak orang yang sudah sukseskan negara Republik Indonesia ini, yang sudah mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Karena dalam PDIP ini salah satu partai yang sangat unggul ya, partai yang sangat unggul. Dan ketika saya melihat 5 nilai dalam PDIP ini, sejak berdirinya partai PDIP ini ada 5 lambang yang ada dalam partai PDIP ini. Nah, teman-teman, mari kita dengar 5 lambang berikut dalam partai PDIP sejak partai PDIP itu berdiri dan dibentuk hingga sekarang berdiri kokoh. Nah, ini 5 lambang ini tentu benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Mari kita cek berikut ini. Logo PDIP yang terdiri dari sebuah gambar banteng hitam dengan moncong putih di dalam lingkaran berwarna merah dengan garis-garis hitam dan putih. Logo ini memiliki makna yang bukan kaleng-kaleng. Nah, ini teman-teman. 1. Banteng merah dengan tanduk yang kuat melambangkan kekuatan rakyat dan dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 2. Warna dasar merah melambangkan keberanian dalam mengambil resiko demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. 3. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan kewaspadaan terhadap ancaman dalam perjuangan. 4. Moncong putih melambangkan kepercayaan dan komitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 5. Lingkaran merah melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Nah, ya kan. Oke guys, ternyata 5 lambang ini bukan lambang yang hanya sekedar sebagai pelengkap lambang saja ya, bukan. Akan tetapi lambang ini sudah ada bukti kerja nyata dalam negara Republik Indonesia ini, di mana lambang kelima itu
kerja terus-menerus tanpa berhenti. Dan lambang yang pertama, yang kedua itu terus bekerja ya, demi kepentingan masyarakat, demi keadilan masyarakat. Dan tentu itu sesuai dengan kinerja kerja Bapak Presiden Joko Widodo. Dan terbukti tingkat kepuasan nilai masyarakat yang sudah disurvei 82%, dan ini bukan nilai kaleng-kaleng ya. Dan semoga untuk kedepannya para pemimpin-pemimpin yang mau mencalonkan presiden dan sudah terpilih sebagai presiden, semoga saya harapkan lihatlah jejak dari kader-kader partai, contohnya Bapak Presiden Joko Widodo.